Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Putri Kembang Dadar. Dan inilah kisah selengkapnya. Kala itu sebelum terbentuknya kerajaan Sriwijaya, di sepanjang aliran Sungai Musi terdapat beberapa kerajaan kecil. Dan di antara kerajaan itu ada dua kerajaan yang sudah berseteru selama bertahun-tahun, yaitu Kerajaan Hilir dan Kerajaan Hulu. Kala itu hujan sedang turun dengan lebatnya. Nampak di sebuah aula kerajaan Hilir, sang Raja Siguntang Alam sedang bicara dengan para panglima serta patih kerajaan. Di sana juga terdapat para pejabat-pejabat sedang duduk bersimpuh di hadapan singgasana raja. Patih, bagaimana persiapan pasukan kita untuk menyerang kerajaan Hulu? Kata Raja Siguntang Alam. Ampun beribu ampun rajaku, para prajurit kita sudah siap menyerang kerajaan Hulu, kata sang patih. Bagaimana dengan persiapan bidarnya? Kata raja. Ampun rajaku, bidar serta senjata-senjata sudah hamba siapkan, kata patih lagi. Bagus. Kapan rencana penyerangan ke kerajaan Hulu? Kata raja penuh wibawa. Pasukan kita sudah siap rajaku. 3 hari lagi para prajurit akan berangkat ke kerajaan Hulu, kata sang patih. Semua pejabat dan penggawa pun setuju dengan usulan sang patih. Dan raja pun memberikan titah kepada sang patih untuk memimpin pasukannya menuju ke kerajaan Hulu. Nampak juga di ruangan itu sesosok wanita cantik dengan paras bak bidadari. Rambutnya yang panjang hitam, bentuk bola matanya yang indah penuh pesona. Bentuk tubuhnya yang tinggi ramping, tentu saja siapa yang melihatnya akan terpikat. Ya, itu adalah Putri Kembang Dadar. Sudah banyak para pangeran bahkan raja-raja yang ingin meminang Putri Kembang Dadar, tapi selalu ditolak oleh sang putri. Bahkan raja-raja dan dari negeri jauh pun harus pulang dengan tangan hampa. 3 hari telah berlalu. Saatnya patih memimpin pasukannya menuju ke kerajaan Hulu. Nampak panglima perang itu sudah memakai baju kebesarannya. Ayo, kita berangkat. Kali ini kita harus menang. Taklukkan kerajaan Hulu, kata panglima. Nampak semangat para prajurit pun berapi-api mendengar kata-kata panglima perang itu. Dan para prajurit pun menaiki bidar seraya mengayuh bidar ke arah Hulu. 2 jam para prajurit itu mengarungi Sungai Musi menuju ke kerajaan Hulu. Para telik sandi yang melihat perahu-perahu bidar itu pun berlari terbirit-birit menembus hutan. Sesampainya di pintu kerajaan, telik sandi itu pun segera merapor kepada Raja Hulu. Ampun Baginda, hamba mau lapor, kata telik sandi itu. Ada apa prajurit? Cepat katakan, kata raja itu. Ampun Baginda, hamba melihat perahu-perahu bidar dari kerajaan Hilir sedang menuju kemari, kata telik sandi itu. Sepertinya kerajaan Hilir belum kapok juga, kata Raja Hulu. Sambil tersenyum tenang,
Sang raja pun berkata kepada prajurit itu, "Panglima, bersiap-siaplah menyambut para prajurit-prajurit kerajaan Hilir itu." Kata sang raja, "Baik, Baginda, hamba akan memimpin para prajurit. Bersiap," ujar panglima muda itu. Panglima muda itu pun keluar meninggalkan istana dan memimpin pasukannya bersiap menyambut pasukan dari kerajaan Hilir. Panglima Hilir dan prajurit pun tiba di kawasan kerajaan Hulu. Betapa kagetnya panglima serta patih melihat pasukan mereka sudah dikepung oleh prajurit kerajaan Hulu. "Bagaimana mereka bisa tahu kalau kita mau menyerang mereka?" kata panglima Hilir. "Entahlah, apa ada mata-mata di antara kita?" kata sang patih. "Hei Panglima Hilir, kemana rajamu yang agung itu? Apakah dia takut menghadapiku?" kata Raja Hulu itu. Suara itu menggema di antara prajurit yang sedang berbaris. Ya, itu adalah suara Raja Hulu. Sang Raja Hulu pun berjalan menghadapi Panglima Hilir itu. Tak perlu raja kami yang turun tangan untuk menghadapimu, wahai Raja Hulu," kata Panglima Hilir. Mendengar kata-kata dari Panglima Hilir yang merendahkan kekuatannya, Raja Hulu pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Hilir. Dan dengan lantang, Raja Hulu pun berkata, "Serang, musnahkan mereka, ayo para prajurit," kata sang raja penuh semangat berapi-api. Dan para prajurit kerajaan Hilir pun kaget karena mereka sudah dikepung dari berbagai arah oleh kerajaan Hulu. Dalam berperang, Raja Hulu tak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga taktik juga dilakukannya. Itu sebabnya Raja Hulu selalu unggul di setiap serangan-serangan dari kerajaan luar. Dan prajurit-prajurit Hulu yang sudah berada di semak-semak pun keluar menyerang prajurit kerajaan Hilir. Panglima Hilir dan prajuritnya bersiap menyambut serangan prajurit Hulu. Entah berapa lama pertempuran itu berlangsung. Nampak terlihat para prajurit kerajaan Hilir kewalahan menghadapi prajurit Hulu. Dan nampak juga sebagian prajurit Hilir lari tunggang-langgang melarikan diri. Melihat prajuritnya yang melarikan diri, tak membuat nyali Panglima Hilir ciut. Dan Panglima Hilir pun berhadapan dengan Panglima Hulu. Pertarungan di antara dua panglima itu berlangsung sangat sengit. Nampak kedua panglima itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Setelah mereka bertarung cukup lama, akhirnya Panglima Hilir pun tumbang. Kemudian tubuh Panglima Hilir pun dipotong menjadi dua bagian. Kepala Panglima Hilir pun diarak keliling kerajaan, sementara tubuhnya dibawa oleh prajurit kembali ke kerajaan Hilir. Raja Hilir yang mengetahui kalau pasukannya kalah nampak murka dan mengumpulkan pembesar-pembesar pejabat istana untuk berdiskusi. Nampak dalam rapat diskusi dengan para bawahannya, semuanya hanya terdiam 1000 bahasa, dan raja pun berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup memimpin perang selanjutnya untuk menaklukkan kerajaan Hulu?" kata Raja Hilir. Tapi tak satu pun yang berani menjawab. Melihat para bawahannya yang cuma tertunduk dan diam, mata Raja Hilir pun tertuju kepada putrinya. Ya, Putri Kembang Dadar. Putri yang bernama asli Bunga Melur. Putri Kembang Dadar mempunyai arti kembang dan bunga yang berarti paras cantik.
Dadar yang berarti ujian, secara harfiah berarti putri kembang dadar. Putri yang dimuliakan dan dikagumi karena parasnya yang cantik, Bak Dewi Kayangan, yang mampu menahan segala ujian. Itulah arti dari putri kembang dadar. Kecantikan putri kembang dadar sudah tersohor hingga ke berbagai negeri. Kita kembali ke cerita ya. Raja yang melihat sikap putrinya yang begitu tenang bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kerajaan kita ini?" tanya Baginda lemah lembut. Dan sang putri pun memberikan senyuman kepada ayahnya seraya berkata, "Ayahanda, izinkanlah anakmu ini berangkat ke kerajaan Hulu." "Tapi anakku, itu sungguh sangatlah berbahaya. Apalagi kau seorang putri raja. Ayahanda tak akan mengizinkan kamu untuk pergi ke kerajaan Hulu," kata Raja Hilir. Dan putri kembang dadar pun terus tak putus akal. Dia terus meyakinkan ayahnya untuk mendapatkan izin serta restunya. Akhirnya raja pun setuju dengan segala rencana-rencana putri kembang dadar. "Baiklah, ayah akan izinkan kamu pergi ke kerajaan Hulu. Tapi bawalah beberapa dayang bersamamu. Kalau terjadi sesuatu, kirimlah kabar," kata Raja Hilir. "Baiklah ayahanda, hamba berjanji tak akan kembali sebelum berhasil menyelesaikan misi ini," kata putri kembang dadar. Raja Hilir pun terkejut mendengar perkataan putrinya. Namun dia bangga karena keberanian putrinya, putri semata wayangnya itu. Riak air sungai Musi begitu tenang. Nampak Raja Siguntang Alam melepaskan putrinya pergi meninggalkan kerajaan Hilir. Disaksikan oleh anggota kerajaan serta rakyat kerajaan Hilir. Putri kembang dadar hanya dikawal oleh satu orang kepercayaan Raja Siguntang Alam. Setelah putri menaiki bidar, melajulah mereka menuju ke kerajaan Hulu. Begitu sampai di kerajaan Hulu, putri kembang dadar menyamar menjadi pedagang sayur agar bisa melihat lebih dekat wajah raja kerajaan Hulu itu. Di keesokan harinya, ketika Raja Hulu tengah berkeliling melihat keadaan rakyatnya, sekilas raja itu melihat sosok wanita teramatlah cantik. Melihat sang pedagang sayur, Bak Putri Kayangan itu, tentu saja raja bukan main terpesonanya kepada sosok wanita itu. Beliau pun kemudian membawa putri kembang dadar ke istananya. Sebelum Raja Hulu melihat putri kembang dadar, sang putri sudah melihat raja muda itu terlebih dahulu. Jantung putri berdebar-debar kencang ketika melihat sosok raja muda yang tampan nan gagah itu. Ketika Raja Hulu tiba di istana dengan membawa seorang gadis muda yang cantik, Bak Putri Kayangan itu, seketika istana menjadi sibuk. Raja muda itu pun memanggil para dayang untuk mengganti pakaian pedagang sayuran itu dengan pakaian terbaik dan termahal. Wajahnya dipoles dengan riasan, rambutnya ditata dengan indah, tubuhnya juga dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang cantik. Seketika pedagang sayur itu pun menjelma menjadi seorang putri nan cantik jelita. Ketika para dayang mengantarkan sang putri ke aula istana,
Mata sang raja muda itu pun tak berkedip dan terus memandang ke arah putri. Jantungnya berdebar-debar kencang, seakan-akan ia berada di negeri kayangan. Begitupun para pejabat istana serta para putra-putra bangsawan sangatlah terpesona melihat sosok yang indah itu. Raja Hulu pun dengan percaya diri mengutarakan cintanya kepada putri kembang dadar. Padahal raja muda itu belum tahu siapa sebenarnya sosok wanita cantik di hadapannya. Dan di hadapan para anggota kerajaan Hulu, raja muda nan tampan dan gagah itu pun melamar sang putri. Sang putri pun menerima pinangan itu. Dan setelah 2 hari kemudian, diadakanlah pesta besar-besaran atas pernikahan raja muda itu dengan putri kembang dadar. Dan setelah menikah, resmilah putri kembang dadar menjadi permaisuri kerajaan Hulu. Dan berita pernikahan Raja Hulu dan putri kembang dadar pun sampai ke telinga si Guntang Alam. Raja Hilir itu pun mengutus prajuritnya untuk menyampaikan pesan kepada putri kembang dadar. Dan begitu pesan itu sampai ke putri, beliau pun segera menemui ayahnya tanpa menggunakan jasadnya, tapi menggunakan rohnya. Dan ia pun mengatakan segala kejadian yang sebenarnya. Putri pun memohon kepada ayahnya tidak akan ada lagi permusuhan antara dua kerajaan ini. Dan Raja Hilir pun menerima keputusan putrinya. Setelah pernikahan antara Raja Hulu dan putri kerajaan Hilir, tidak ada lagi perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara dua kerajaan itu. Perdamaian kerajaan Hulu dan Hilir pun menyenangkan semua hati rakyat, karena kini para rakyat bisa hidup dengan tenang dan makmur. Kini kedua kerajaan itu saling bahu-membahu membangun kerajaan. Dan berkat pengorbanan putrinya itu, putri kembang dadar pun mendapat julukan Putri Pemersatu Kerajaan. Dan disinyalir inilah cikal bakal terbentuknya kerajaan Sriwijaya yang terkenal itu. Dan cerita pun selesai. Selayang pandang. Berikut ini Mimin akan memaparkan sedikit tentang kampung halaman Mimin yang masih kebetulan ada kaitannya dengan kisah Putri Kembang Dadar. Nama kampung Mimin adalah Cambai, terletak di pinggiran kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Di pinggir kampung ada sebuah sungai, yaitu Sungai Batanghari, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sungai Kelekar. Nah, di Sungai Batanghari ini dahulu kala sering dilalui oleh para warga dan pedagang untuk pergi ke kerajaan Sriwijaya. Dan menurut penuturan almarhum nenek Mimin, rombongan putri kembang dadar pun pernah menuju ke kerajaan Prabu Muli. Sebelum memasuki kerajaan Prabu Muli, rombongan putri kembang dadar itu istirahat sejenak, tepatnya di kampung saya. Seraya beristirahat, putri kembang dadar pun mencuci rambutnya di sebuah telaga kecil di pinggir Sungai Batanghari. Bekas beliau mencuci rambut itu pun ditumbuhi oleh sebatang jeruk nipis. Lubang telaga tadi disinyalir menjadi sebuah goa atau terowongan menuju ke suatu tempat. Banyak warga yang percaya dengan terowongan itu, tapi tak satu pun yang berani masuk dengan alasan takut ada ular atau buaya. Hingga pada tahun 90-an,
ada seorang pemuda yang berani masuk ke lubang telaga itu. Nampak ketika si pemuda akan memasuki lubang itu, dia sangat kesulitan memasukkan tubuhnya ke dalam lubang itu yang pas-pasan dengan bentuk tubuhnya. Begitu dia masuk, memanglah benar. Menurut katanya, di sana ada terowongan bawah tanah yang digenangi air. Airnya setinggi dada si pemuda itu. Pemuda itu tingginya lebih kurang 165 cm. Dan si pemuda itu pun tak berani berenang terlalu jauh. Bahkan, lubang telaga itu hingga sekarang masih ada. Di setiap akan diadakannya sedekah dusun atau sedekah bumi, tempat itu wajib dikunjungi oleh ketua adat sebelum menuju ke acara puncak sedekah bedusun. Tempat itu dikenal oleh warga sini dengan sebutan Telaga Air Rambut. Itulah selayang pandang dari kisah Putri Kembang Dadar. Jika ada salah dalam penuturan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan cerita-cerita saya, like, comment, and subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.